Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda Raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak," kata Baginda Raja menjelaskan. "Paduka ini kan seorang raja. Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara. Pasti dia akan ketakutan," ucap Abu Nawas menyarankan. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik, karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya," ujar Baginda Raja. "Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya," jawab Abu Nawas. "Bagus, beritahu aku sekarang caranya," minta Baginda Raja. "Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya," timpal Abu Nawas. "Apa caranya? Katakan saja," ucap Baginda Raja mulai penasaran. "Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya," papar Abu Nawas memberitahu. "Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan?" tanya Baginda Raja. "Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya," jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. "Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya.
kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. "Tuan, berilah kami sedekah," pinta Abu Nawas. "Tidak ada, aku tidak punya uang receh," balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. "Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan," tanya Abu Nawas. "Tidak ada, sana pergi kalian," jawab saudagar tersebut mulai emosi. "Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan," balas Abu Nawas. "Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku," bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. "Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan," ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. "Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim," kata saudagar kaya itu sesenggukan. "Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan," ajak saudagar kaya tersebut. "Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Abu Nawas berpura-pura gila. Berikut ini kisah Abu Nawas berpura-pura gila agar tidak diangkat menjadi hakim oleh Baginda Raja. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab. Ia bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Ia hidup di Baghdad pada masa kepemimpinan Raja Harun al-Rasyid. Lahir pada 756 Masehi di Ahvaz, Persia, dan meninggal pada 814 Masehi di Baghdad. Ayah Abu Nawas bernama Syekh Maulana, seorang hakim di Baghdad. Diceritakan suatu ketika Syekh Maulana meninggal dunia. Mengetahui kabar duka itu, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas menguburkan jenazah ayahnya sesuai adat keluarganya. Melihat Abu Nawas, Baginda Raja sangat senang. Sebab Abu Nawas seperti ayahnya, saat sedang memandikan jenazah, mengafani, menyalati, dan mendoakan. Namun Baginda Raja mendadak kaget.
Tiba-tiba Abu Nawas mengambil batang pohon pisang lalu menaikinya seperti menunggangi kuda. Ada apa dengan Abu Nawas? Abu Nawas berlagak seperti orang gila usai jenazah ayahnya dikebumikan. Ia mengambil batang pohon pisang lalu berlari-lari dari pemakaman menuju rumahnya. Ternyata Abu Nawas hanya berpura-pura agar tidak diangkat oleh Baginda Raja menjadi hakim menggantikan ayahnya. Ia mengetahui tak kala Baginda Raja menganggap karakter Abu Nawas mirip dengan Syekh Maulana. Melihat Abu Nawas, banyak orang di Baghdad menganggap dia telah menjadi gila. Baginda Raja pun mengirim utusan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja," kata utusan. "Buat apa Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas enteng. "Kau tidak boleh berkata seperti itu pada rajamu, Abu Nawas." "Hei utusan, kau jangan banyak bicara. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sembari menyodorkan sebatang pohon pisang. Melihat hal itu, utusan Baginda Raja hanya bergeleng-geleng merasa heran. Abu Nawas pun meminta agar utusan lekas pergi. "Sudah, pergi sana. Bilang saja seperti pesanku tadi kepada rajamu," katanya sembari melemparkan debu ke arah utusan. Di hari yang lain, Baginda Raja mengumpulkan para menteri. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai hakim?" Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, "Sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja," usul seorang menteri. Menteri yang lain mengutarakan pendapat sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Ia tak layak untuk menjadi hakim." "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 20 hari. Ayahnya kan baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari orang lain," jawab bijak Baginda Raja. Setelah 1 bulan berlalu, Abu Nawas masih berpura-pura gila. Baginda Raja pun akhirnya mengangkat orang lain untuk dijadikan hakim. Ternyata alasan Abu Nawas tidak mau menjadi hakim itu karena pesan ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, ia mencium kedua daun telinga ayahnya. Saat dicium, telinga bagian kanan berbau harum, sedang yang kiri berbau busuk. Syekh Maulana bercerita, suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya. Satu orang pertama aku dengarkan keluhannya, sedang seorang yang lain karena tidak suka jadi tidak kudengarkan. Ini resiko menjadi hakim, kata Syekh Maulana kepada Abu Nawas. Pesan Syekh Maulana, jika kau senang menjadi hakim, maka kelak kau akan bernasib sama seperti aku. Namun jika kau tidak menyukainya, buatlah alasan masuk akal agar Baginda Raja tidak mengangkatmu sebagai hakim. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghilang. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti pernah jatuh juga. Begitu juga dengan manusia cerdik bernama Abu Nawas, pasti pernah lalai. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Baginda Raja sering dibuat terkagum-kagum karena kecerdikannya. Bahkan beberapa kali dia mampu memecahkan teka-teki yang membuat Baginda Raja penasaran. Maka tidak heran jika Abu Nawas sering mendapatkan hadiah dari sang raja. Selain cerdik, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat jenaka, lucu dan kontroversi. Tak hanya itu, ternyata Abu Nawas adalah seorang sufi sekaligus penyair ternama di masanya. Bahkan syair-syairnya yang bernuansa sufistik banyak sekali. Nah, diceritakan suatu ketika Abu Nawas diberi pekerjaan oleh salah seorang saudagar kaya di kampungnya. Saudagar tersebut hendak menggunakan jasa Abu Nawas saat akan membeli sejumlah keledai.
Saya ada pekerjaan buat kamu, Abu Nawas. Nanti aku akan ke pasar beli 9 ekor keledai. Setelah itu kamu yang saya tugaskan untuk menggiring keledai itu sampai rumah, kata saudagar tadi. Abu Nawas mengiyakan tawaran tersebut. Siap, saya sangat mau tuan, kata Abu Nawas. Akhirnya saudagar tersebut mengajak Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah selesai membeli 9 keledai, sang saudagar pulang duluan dan meminta Abu Nawas untuk menggiring sampai rumahnya. Abu Nawas menunggangi 1 ekor keledai, kemudian mulai melakukan perjalanan dan menggiring menuju rumah pemiliknya. Khawatir ada yang hilang, Abu Nawas menghitung jumlah keledai saat dalam perjalanan. Betapa terkejut ketika dia mendapati keledainya hanya 8 ekor. Tentu hal itu membuat khawatir. Abu Nawas turun dan mencoba mencari keledai yang terpisah, tetapi usahanya sia-sia. Abu Nawas menghitung lagi keledai sebelum menungganginya. Anehnya keledainya lengkap 9 ekor. Akhirnya Abu Nawas menaiki seekor keledai dan kawanan lainnya ia taruh di depan. Sembari meneruskan perjalanan, Abu Nawas kembali menghitung keledainya. Dan kali ini jumlahnya kembali menjadi 8. Curiga ada yang mencuri, Abu Nawas turun dan membiarkan keledai-keledai itu. Sementara dirinya bersembunyi di balik pohon untuk menyelidiki. Saat bersembunyi itu, Abu Nawas menghitung keledai. Anehnya, jumlahnya lengkap 9 ekor. Abu Nawas semakin heran. Abu Nawas menunggangi 1 ekor lagi dan meneruskan perjalanan. Tetapi tampak di wajahnya seperti orang kebingungan. Beberapa saat kemudian Abu Nawas bertemu dengan orang tua. "Kenapa kau tampak kebingungan?" tanya orang tua tadi. "Bagaimana tidak bingung? Ada 1 keledai tiba-tiba menghilang. Saat ku hitung lagi, tiba-tiba muncul," kata Abu Nawas. Orang tua tadi tertawa terbahak-bahak, lalu meminta Abu Nawas turun untuk menghitungnya. Abu Nawas turun, setelah dihitung jumlahnya lengkap 9 ekor keledai. Abu Nawas pun lega setelah mendapati keledainya lengkap. Akhirnya Abu Nawas menunggangi 1 keledai dan melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah kemudian ia kembali menghitung keledai. Jumlahnya kembali berkurang 1 ekor. Abu Nawas kemudian berteriak minta tolong. Akhirnya orang tua tadi menghampiri dan berkata, "Bagaimana keledaimu tidak kurang? Kamu hanya menghitung keledai di depanmu saja. Sementara keledai yang kamu tunggangi tidak kau hitung," kata kakek tua tadi. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tersenyum dan bergumam, "Secerdik-cerdiknya orang suatu waktu pasti pernah mengalami sial. Dasar Abu Nawas." Kaya tanpa bekerja. Setiap orang pasti butuh uang. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang petualangan Abu Nawas yang kaya tanpa bekerja. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal serumah bersama dengan seorang istri. Dia dapat meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengaku tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. "Suamiku, kapan kau akan memberikan aku sebuah gaun indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas.
Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya. Dengan berbekal alat peribadatan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan-permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak, ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh salah seorang tetangga yang sedang beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak, teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya. Dan diikuti sebuah koin 100 perak jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas yang terkejut langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja didapatkan kepada istrinya. Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur Abu Nawas. Tapi tetangga Abu Nawas tadi tidak terima kalau uang yang dilemparkannya tadi menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu rumah Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku, ucap tetangga itu. Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah, jawab Abu Nawas. Tetangga yang usil tadi tidak terima dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Tak lama kemudian, mereka sudah di pengadilan dan menjalani sidang. Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas? Tanya hakim. Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan, misalnya jubah saya, kuda saya, tentu semua diakui sebagai miliknya, jawab Abu Nawas. Tapi itu semua memang milikku, teriak tetangga yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim memutuskan bahwa Abu Nawas menang dan uang yang jatuh di kepalanya menjadi miliknya. Hahaha. Ketika Abu Nawas menjadi pedagang garam. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. Wahai istriku, aku ingin jualan garam. Bagaimana pendapatmu? Kata Abu Nawas. Berdagang garam itu yang bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah? Tanya istrinya. Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut. Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma, dan tugas kita adalah berusaha, ujar Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ke-7, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut.
Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpukan kayu. Ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang, lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu, pikir Abu Nawas. Seketika itu, Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk istirahat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. "Mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya? Tadi aku letakkan di dalam karung." "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman," tutur Abu Nawas. "Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya?" tanya sang istri kembali. "Aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata, "Garam kok disimpan di sungai? Ya jadi air lagi." Kisah Jenderal Lumpuh menantang Abu Nawas. Salah satu jenderal perang yang disegani di zaman Khalifah adalah Idam Alimuddin Al-Tibrisi. Dia terkenal sebagai ahli siasat perang, jago negosiasi, kaya raya. Tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh. Idam pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium. Namun naluri perangnya tak mati-mati. Karena itu, di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua, Idam sering menantang-nantang orang adu kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan pikiran. Tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad. Untuk itu, dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya, asalkan orang itu mampu menjawab 3 teka-teki yang diajukan. Sampai hari ini, sudah 100 orang dia tantang. Tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas. Cara Idam bertanya memang unik. Jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama, Idam menjanjikan 10.000 dirham emas. Idam menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, dia menjanjikan 50.000 dirham emas. Jadi total semuanya 100.000 dirham emas. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang lelaki bisa kawin lagi. Hanya saja, ini keunikan permainan Idam. Jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, lalu gagal menjawab pertanyaan kedua, hadiah pertama pun hangus. Jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, semua hadiah gugur. Inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki Jenderal Idam. Seolah-olah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas, padahal mereka belum mengeluarkan 1 dirham pun dalam permainan itu. Aku marah sama Jenderal Lumpuh itu. 2 pertanyaan sudah aku jawab, tinggal pertanyaan ketiga aku salah. Hilanglah duit 50.000 dirham aku. Dia tanya,
apa nama malaikat yang menyiksa manusia di neraka? Aku jawab, malaikat Malik, tapi salah. Kata Sulaiman, guru di sebuah madrasah di Kanakin kepada kawannya. Kawannya kaget. Loh, bukankah jawaban kamu benar? Ah, kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Malik itu cuma jaga neraka. Malaikat yang menyiksa orang di neraka namanya Zabania, kata Sulaiman dengan nada sewot, menduga kawannya pintar. Karena gagal memenuhi tantangan Idam, orang-orang yang kalah itu kemudian mengusulkan nama Abu Nawas. Jenderal Idam senang, dia merasa tertantang. Esoknya Abu Nawas dipanggil ke rumah Idam dan dijamu makanan enak. Sang jenderal tahu reputasi pujangga Baghdad itu, makanya dia tak main-main. Usai mereka makan siang, Jenderal Idam mengutarakan maksudnya dan Abu Nawas menyanggupi. Aku naikkan hadiahku jadi 200.000 dirham khusus buat kamu, tapi dengan syarat jika kamu tak dapat menjawab 3 pertanyaanku, kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujangga paling pintar di Baghdad. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang ke rumah Idam, sang jenderal menutup mata Abu Nawas, lalu minta digendong. Dengan mata tertutup dan menggendong jenderal lumpuh, Abu Nawas berjalan menuruti perintah Idam. Demi 200.000 dirham emas dan reputasi sebagai pujangga cerdik, Abu Nawas menuruti saja tantangan gila itu. Setelah Abu Nawas berjalan 5 km, Idam menyuruh Abu Nawas berhenti lalu bertanya, Abu Nawas, tahukah kamu pemandangan apa di depan kita? Jika kamu tahu, hadiah 20.000 dirham emas silahkan kamu ambil. Ini gila, pikir Abu Nawas. Mana dia tahu pemandangan di depannya? Bukankah matanya tertutup? Tapi dengan yakin dia menjawab pendek. Di depan kita ada peternakan onta, Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Di depan mereka memang ada peternakan onta, tapi itu milik sang jenderal sendiri. Tidak semua orang diizinkan masuk. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sang jenderal tetap digendong. 1 jam kemudian, Idam kembali meminta Abu Nawas berhenti lalu bertanya lagi. Abu Nawas, jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita, 80.000 dirham emas silahkan ambil. Total jadi 100.000 dirham. Abu Nawas diam sejenak. Tapi lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada sungai kecil. Di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Juga ada beberapa pohon kurma. Ini kebun yang sangat indah. Sang jenderal lagi-lagi kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Dia pasti tukang sihir, pikirnya. Di depan mereka memang ada perkebunan, tapi itu milik Baginda Raja. Hanya para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk ke sini. Jikapun Abu Nawas pernah datang ke sini, dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan ke kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup. Idam mulai khawatir 200.000 dirham emas miliknya bakal raib dan Abu Nawas makin terkenal. Akhirnya dia memerintahkan Abu Nawas berjalan lagi. Setelah Abu Nawas berjalan 4 jam melewati padang pasir yang sunyi dan terik, sekali lagi Idam memerintahkan untuk berhenti. Dia memerintahkan Abu Nawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan. Setelah agak lama Abu Nawas berdiri dan Jenderal Idam lama tak bersuara, akhirnya dengan berbisik sang jenderal bertanya, sambil menjanjikan tambahan 100.000 dirham emas jika jawaban Abu Nawas benar. Silahkan jawab, ada apa di depan saya? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada oase di tengah padang pasir. Di situ ada beberapa perempuan, semuanya bugil sedang mandi. Ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari. Biar! Jenderal Idam seperti disambar petir.
Abu Nawas lagi-lagi benar. Ini gila, pikir sang jenderal. Akhirnya, setelah Abu Nawas juga menikmati pemandangan indah di depannya, kedua lelaki ini kembali ke Baghdad. Sesuai janji, esoknya Idam mengumpulkan banyak orang di depan istana khalifah untuk menyerahkan 200.000 dirham emas kepada Abu Nawas. Sebelum menyerahkan hadiah yang disaksikan khalifah, Idam berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua. Dan terakhir dia bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama?" "Tuan Jenderal, pertanyaannya gampang. Waktu Tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya, kaki saya ketika itu persis menginjak tai onta. Makanya saya tahu itu pasti peternakan onta." Baginda Raja pun tersenyum. Sang jenderal menggelengkan kepala. "Lalu, bagaimana pertanyaan kedua? Kamu bisa menjawab dengan benar juga." "Itu juga mudah, Tuan. Mata saya tertutup, tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung hasyun berkicau. Burung hasyun hanya makan biji-bijian, terutama buah tin dan zaitun. Pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai, makanya saya tahu itu pasti perkebunan tin dan zaitun." Baginda Raja lagi-lagi tersenyum. Sang jenderal makin terperangah. "Sekarang, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab, "Itu lebih mudah lagi, Tuan. Saat itu, tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya, endut-endutan," kata Abu Nawas menahan senyum. Hahaha, kali ini Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Memang tantangan itu terasa berat, tetapi berat bukan berarti tidak mungkin. Abu Nawas korbankan seorang maling. Abu Nawas memiliki istri yang galak, penjemburu, dan cerewet. Sifat itu bukan tanpa sebab, yakni akibat Abu Nawas sering pulang larut malam sehingga membuatnya cemas. Suatu hari Abu Nawas keluar hingga larut malam, dan istrinya gelisah juga emosi. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap. Namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap siaga melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang, seketika istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya akibat pukulannya yang sangat keras. "Ampun, ampun," kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat itu, istri Abu Nawas merasa puas karena misinya berhasil, sehingga orang yang dipukulinya lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, ia meminta orang itu bangun. "Ayo, cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya, orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak, lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling tersebut. "Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai.
Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih lagi, kata salah seorang warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas. Keliru bagaimana? Tanya seorang warga. Waktu itu, ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira itu suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk, terang istri Abu Nawas. Kemudian tidak lama Abu Nawas pun datang. Dan melihat ceritanya itu, ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil. Karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya, pungkas Abu Nawas. Pertunjukan gajah ajaib. Abu Nawas merupakan salah satu tokoh yang sangat dikenal dalam kisah 1001 Malam. Ia digambarkan sebagai pria cerdas, lucu, dan banyak akal. Banyak sekali cerita lucu dari kehidupan Abu Nawas. Salah satu cerita lucu Abu Nawas yang mengundang gelak tawa adalah ketika ia menipu seekor gajah. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas mencari cara agar bisa menaklukkan binatang bertubuh besar tersebut. Bukan tanpa alasan, Abu Nawas melakukannya untuk mendapatkan keuntungan. Karenanya ia tak segan untuk menipu gajah tersebut. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas keluar dari rumahnya untuk berjalan-jalan. Kemudian ia bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Hei, ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Di sana sedang ada pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib," jawab kawan Abu Nawas. "Apa yang dimaksud gajah ajaib itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia. Dan yang lebih menakjubkan, gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jawab kawan Abu Nawas. Abu Nawas semakin tertarik. Ia tidak sabar ingin menyaksikan kecerdikan gajah ajaib tersebut. Hingga Abu Nawas berada di tengah kerumunan penonton yang ingin menyaksikan. Karena banyaknya penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan tersebut, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran banyak di antara para penonton yang ingin mencoba untuk maju satu persatu. Mereka berupaya dengan banyak cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tetapi yang mereka lakukan sia-sia. Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia pun maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan sang gajah tersebut, Abu Nawas bertanya kepada sang gajah, "Tahukah kamu siapa aku ini?" Gajah pun menggeleng. "Apakah engkau tidak tahu siapa aku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Apa engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas ini, ia pun berhak mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang. Setelah itu, pemilik gajah sangat marah hingga memukuli binatang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Abu Nawas menghitung jumlah bulu keledai. Berawal ketika Abu Nawas bertemu 3 orang bijak. Kala itu ada 3 orang yang dikenal pintar dan cerdik, namun sombong.
serta suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negara. Saat itu 3 orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya penduduk setempat melaporkan kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya. Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah, pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang cerdik itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali, "Bagaimana Abu Nawas bisa tahu?" "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapa jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawab dengan mudah. Abu Nawas pun menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledai ini. Kalau tidak percaya, silahkan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Anda tahu bulu keledai? Coba, berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. "Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggotmu. Kalau tidak percaya, silahkan cabut satu persatu," ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas. Ingin membalasnya tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Ketika raja ditampar Yahudi, kok bisa? Inilah kisah seru dan lucu Abu Nawas yang menceritakan tentang sang raja ditampar oleh Yahudi. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Ia seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semua bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun, karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun, tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu, dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja, tanpa merasa bersalah sedikit pun.
Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, malahan menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya. Dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Lakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Seketika Abu Nawas mendapatkan akal. Oh iya, aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh, lapor Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak Baginda Raja. Nanti malam saja kita perginya Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda, ucap Abu Nawas. Pada malam hari, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumah. Tak kalah hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya. Hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lebam memerah. Sementara tamu yang lainnya terus menertawainya. Ia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya, dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan para Yahudi, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja langsung memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu, kata Baginda Raja. Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu, hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu, jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Tak lama berselang, wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya Baginda marah. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela diri. Apa daya pembelaan Yahudi itu tidak disetujui oleh Baginda Raja. Karena menampar orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam, dan Baginda harus mengambil tindakan tegasnya karenanya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Ampunilah hamba tuanku, ucap si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara.
Sejak saat itu, Baginda Raja amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka. Demikianlah kisah lucu tentang Abu Nawas kali ini. Cerita Abu Nawas mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Baginda Raja, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Baginda Raja. Suatu ketika, Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk-duduk di teras masjid, sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. "Bagaimana pendapatmu, penasehat? Caranya memindahkan masjid ini, tapi jangan sampai masjid ini rusak, karena saya suka akan keindahan masjid ini," kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas berpikir sejenak. "Begini Baginda, bagaimana kalau Raja membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, Raja akan memberikan hadiah yang besar," ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehat itu, Baginda Raja pun setuju. "Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat. Barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan kelompok yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun, dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya. Sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu melakukannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. "Baginda, izinkan hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup," ujar Abu Nawas. "Sendiri?" tanya Baginda Raja penasaran. "Iya Baginda," kata Abu Nawas meyakinkan. "Apa kamu sanggup, penasehat?" kata Baginda lagi. "Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya," jelas Abu Nawas. "Apa syaratnya? Pasti kupenuhi," kata Baginda dengan penuh semangat. "Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya?" kata Abu Nawas memastikan. "Benar, coba katakan," kata Baginda lagi. "Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkan di atas pundak saya Baginda," kata Abu Nawas. Raja pun berpikir, bagaimana cara meletakkan masjid ini di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat Baginda.
dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting. Maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, maka Baginda Raja pun mengerti maksudnya. Terima kasih penasehat, karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah raja, karena rakyat sudah pada berkumpul, maka diadakanlah pesta untuk rakyat semua. Dan semua itu ditanggung biayanya oleh Baginda Raja.